Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Para asatid, para guru, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Belanda dulu melarang pribumi sekolah, terutama beragama Islam. Dilarang pinter, ulah pinter. Tahun 1902 berubah. Belanda membolehkan sekolah, silakan pribumi sekolah. Ketika itu orang-orang yang nantinya akan menjadi pengurus Muhammadiyah, waktu itu belum lahir Muhammadiyah, yang nantinya akan jadi Muhammadiyah menerima sekolah. Maka anak-anaknya masuk sekolah Belanda. Nahdien, kiai-kiai NU yang nanti jadi NU belum lahir, yang nanti akan jadi NU malah mengharamkan sekolah Belanda. Pindah ke kampung-kampung khusus mendalami, memahami tafaqquh fiddin, ilmu-ilmu agama. Akhirnya, ringkas cerita ini, akhirnya Muhammadiyah berjasa besar menjaga, merawat agamanya orang-orang kota yang kerja di kantor-kantor Belanda tidak murtad berkat ada Muhammadiyah. Kalau nggak ada Muhammadiyah nggak tahu, barangkali yang murtad banyak barangkali. Jasanya Muhammadiyah memelihara umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda di kota-kota. Tapi tidak ada pendalaman agama, tidak ada tafaqquh fiddin di sana. NU sebaliknya tinggal di kampung-kampung, lari meninggalkan perkotaan. Jasanya besar memelihara, merawat, memahami ilmu-ilmu agama dengan mendalam. Tapi kiai-kiai NU ketinggalan dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial, ilmu tata negara, ilmu administrasi, manajemen. Itu dulu. Sekarang sudah sama, sekarang udah Muhammadiyah banyak orang pinter, sekarang NU juga sudah banyak yang di kota. Dulu ini ceritanya begitu. Jadi NU berjasa besar membangun pesantren sebagai Al-Hisnul Hasin. Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh, merawat, memahami, mendalami, mengembangkan ulumuddin asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu agama. Maka
maka tempatnya orang alim ulama agama ya NU. Di samping ormas yang lain juga ada, tapi mayoritas di Nahdlatul Ulama dari pesantren tersebut. Sampai sekarang yang melihara ilmu-ilmu keislaman, kutubut turath, kutubus salaf, hanya di pesantren Nahdlatul Ulama yang masih memahami, mendalami kutubut turath, kutubus salaf, sehingga pemahaman tafsir, hadis, usul fiqh, ilmu fikih, ilmu kalam adanya di pesantren. Di pesantren jangan dianggap remeh. Ada 4 manhaj, 4 metode yang dijalankan di pesantren. Pertama namanya manhajut ta'lim, transfer of knowledge, memandaikan, memberikan ilmu pengetahuan kepada murid dengan sangat mendalam. Diajari ilmu nahwu, sharaf, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan seterusnya. Wah, pesantren nggak ada apa-apanya, ilmunya dibaca nggak terpakai zaman sekarang. Kata siapa? Kalau saya menjelaskan, sangat bisa terpakai, sangat berguna. Contoh, di kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malebari, orang Malebar, India Barat, Provinsi Kerala, India Barat, dijelaskan begini: faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskati wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Syuriain baru sampai Fathul Mu'in, Roy Syuriain baru sampai Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Wah, bisa menakutkan jihad. Bukan, jangan khawatir. Versi Fathul Mu'in, versi pesantren, jihad bukan ngebom, jihad bukan teror, bukan intimidasi, bukan. Jihad ada 4. Pertama, itsbatu wujudillah. Para kiai mengajak masyarakat semuanya agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab I'an Talibin, artinya apa? Ai itsbatu wujudillah, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah nitsbatu wujudis shani'. Mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan hujjah, argumentasi, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Itu hijab pertama itu. Jihad nomor hiji teh, para kiai mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berilmiah, dengan iman yang berdasarkan argumentasi
argumentasi baik nakliyah tekstual atau akliyah atau rasional. Sekarang kalau saya tanya, Allah ayan te ada enggak? Kata siapa? Jangan bilang kata kiai, kata jengan, salah. Kalau anak kecil pantas masih kata kiai, kata ustadz, kata ayah, kata ibu. Kalau bapak-bapak sudah mau, sebentar lagi mau mati lah. Seperti saya ini mah, udah lagi sudah selesai, udah usia 72 tahun. Tidak boleh mengatakan saya beriman kepada Allah kata kiai. Oh, jadi katanya, konon katanya. Percaya kepada Allah, percaya ada Allah. Kata kiai, katanya, informasinya. Dengar-dengar gitu, gak boleh. Yang namanya iman harus menjadi akidah, keyakinan dalam hati kita. Jadi yang benar adalah Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Gula manis. Kata siapa? Garam asin. Kata siapa? Itu namanya keyakinan namanya. Masa gula manis kata ustadz, kata tetangga gula teh manis, berarti belum pernah nyoba itu. Kata tetangga garam itu asin, berarti masih belum merasakan tuh. Nah, kalau betul-betul kita beriman, keyakinan mantap menjadi ikatan akidah. Mana ikatan akidah itu? Ikatan yang kuat dalam hati kita masing-masing. Allah ada, itu kata saya itu. Paham teh? Soal ilmunya sifatnya berapa, yang ma'ani berapa, nafsiyah salbiyah, itu ilmunya harus ngaji sama kiai. Tapi dengan adanya Allah harus kata saya, bukan kata kiai, bukan. Sedikit harus perhatikan nih, terutama para kiai, diajari para masyarakat. Kita kalau tahlil bacanya la ilaha illallah maujud, ya gitu ya, hayyum maujud. Allah itu maha hidup dan maha, ayo apa? Diwujudkan. Lafal maujud artinya diwujudkan. Nah, hati-hati tuh, hati-hati, itu salah itu. Jadi makna maujud artinya masy'urun biwujudih, dirasakan adanya. Apa artinya maujud? Apa artinya? Dirasakan wujudnya, diyakini wujudnya. Hayyum maujud, maha hidup dan dirasakan keberadaannya. Tidak boleh maujud diartikan diwujudkan, walaupun itu isim maf'ul. Ini bahaya, ini harus diajari. Masalah udah diajari begitu. Nah, dari nakliyah, qul huwallahu ahad, itu namanya ayat muhkamah. Ayatnya sudah baku, tidak butuh takwil, tidak butuh tafsir. Allah maha esa, maha satu, dah, titik. Sudah jelas, namanya muhkamah. Beda dengan ayat mutasyabihah yang multi tafsir. Ini enggak, ini jelas sekali Allah ada satu. Yang dalil akli, dari nakli namanya dalil nakli, dari teks. Dalil akli, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada.
yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham teh? Nah, contoh baru paham, kali saya contohkan baru paham. Ada kata ganti dhamir pronoun, ada 3 bahasa Arab. Aku, anak. Kamu atau engkau, anta. Dia, huwa. Silakan dipakai, silakan dipakai. Aku Said, aku Umar, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Zainab, aku Maryam, silakan. Tapi nanti akan maut apa ya? Maut. Akan maut semua. Akan pupus semua nanti. Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa itu? Aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Ahmad, sudah mati semua. Aku Zainab, aku Maryam, mati semua sudah. Tinggal aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Effendi sudah mati. Tinggal aku Allah. Paham teh? Namanya dari akal, namanya pakai akal namanya. Nomor 2, anta Ahmad, anta Effendi, anta Toto, anta Solikin, anta Tuti, Dian. Nanti maut sedaya. Dari maut sedaya nanti mati semua. Kalau udah mati semua, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau saha? Engkau saha? Bukan engkau Ahmad, bukan engkau Toto, bukan engkau Cecep, bukan. Engkau Allah. Karena yang lain sudah mati semua. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang terakhir, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Cecep, dia Agus, dia Zainab, dia Maryam, mati semua nanti. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Dia Ahmad, dia Said, bukan, udah mati semua dah. Tinggal dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham ente? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benar engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam kita ini. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyung ising di depan, kencing berak di atas dipan. 100 udah merepotkan cucu itu. 100. Maunya berapa? Maunya berapa? Kita ini pinjam dari Allah. Aku, engkau, dia. Kita pakai kan?
pinjam itu dari Allah itu, maunya berapa? Tetap 100. Bosan ke dokter nanti, bosan manggil tukang pijet. Jawabnya yang benar nih, yang benar jawabnya, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini, pulang dia gitu ya. Siapa tahu pulang dia jadi minta, nggak bisa ngomong aku lagi nanti. Siapa tahu. Paham teh? Kesimpulannya, yang sebenar-benarnya aku hanya Allah, yang sebenar-benarnya engkau hanya Allah, yang sebenarnya dia hanya Allah. Maka yang sebenar-benarnya ada adalah Allah, hanya Allah. Kita ini diadakan. Ayo, kita ini oleh yang ada. Ayo bunyi, oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Tuh namanya pakai akal, tuh pakai akal. Nah, tuh di Fathul Mu'in ngaji kayak gini hanya di pesantren. Di pesantren pun ada pesantren modern nggak mau ngajiin, nggak mau modern. Modern. Apa modern itu? Wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor 2, kiai harus mengajak masyarakat mendirikan sholat. Apa? Kenapa bahasa mendirikan bukan amalus sholat? Mengamalkan sholat. Kenapa mendirikan? Mendirikan artinya apa? Semua masyarakat sholat semua, itu baru namanya iqamus sholat. Suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, paman, uak sholat, semua sholat. Pak Kepala Desa sholat, sekretarisnya sholat, Pak RW RT sholat, itu baru iqamus sholat namanya. Paham teh? Kita sholat rajin tapi istri tidak sholat, belum iqamus sholat. Kita dan istri sholat, anak tidak sholat, belum iqamus sholat. Kita sholat, anak sholat, istri sholat, mantu nggak sholat, belum iqamus sholat. Itu arti daripada iqamus sholat mendirikan sholat, berdiri sholat itu bukan hanya mengamalkan tapi apa? Mendirikan iqamus sholat. Paham teh? Ini bisanya carut marut, banyak kriminal, banyak kepelanggaran karena orang sudah tidak lagi mementingkan sholat, meremehkan sholat. Maka orang kalau meremehkan sholat berarti jarang komunikasi, dialog dengan Allah. Kalau orang yang jarang, apalagi nggak sholat sama sekali, apalagi kalau orang yang jarang, apalagi tidak sama sekali dialog dengan Allah, orang ini akan mudah sekali melakukan pelanggaran, dosa, kesalahan, dan seterusnya, kejahatan, kriminal, karena tidak pernah bahkan atau jarang-jarang komunikasi dengan Allah. Kesimpulannya, kalau masyarakat semuanya sholat, insya Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin, termasuk orang yang mendapat hidayah. Yang ketiga, apa jihad yang ketiga? Wal qital fi sabilillah. Bila perlu kita angkat senjata membela kebenaran, membela hak kita. Seperti negara punya TNI, itu dalam rangka siap mempertahankan keutuhan, keselamatan, kekuatan NKRI. Dulu ketika nikah pasukan Inggris akan datang Indonesia 17 Agustus merdeka tahun 45, September, Oktober ada berita akan ada tentara Inggris datang
yang maksudnya akan mencari Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi di dalam penjara masih banyak sisa-sisa tentara Belanda, maka mereka ke sini akan mengambil tentara Belanda yang dalam penjara, bawa pulang. Oke, oke, nggak apa-apa. Namanya Nika, komandannya Brigjen Malabi. Tapi ternyata bohong. Kesini membawa senjata berat, bahkan pesawat tempur. Bawa pesawat tempur, bahkan 4 bawahnya itu. Senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman berunding. Ini sih bukan akan hanya mengambil orang-orang Belanda dari penjara, bukan. Ini akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia, akan diberikan kembali kepada Belanda, Inggris ini. Maka ayo kita lawan. Yang lawan rakyat namanya intifadah. Apa namanya? Dikeroyok oleh rakyat. Kalau perang sana senjata, kita senjata. Ini enggak, sana senjata kita pakai ketepel, batu, kayu, besi, atau golok. Sana senjata kita pakai golok, namanya intifadah. Seperti anak Palestina, anak kecil melempari batu tentara Israel, kan nggak seimbang, bukan perang itu, bukan, namanya intifadah. Betul? Supaya mengerahkan masyarakat mau intifadah, siapa yang bisa menyerahkan? Dicari-cari, oh itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Itu kalau dia ngomong, rakyat pasti mendengar. Betul. Kiai Hasyim Asy'ari musyawarah, undang kiai-kiai, tanggal 20 rapat di Tebuireng, tanggal 22 keputusannya bahwa membela tanah air fardu ain, sama seperti sholat. Semua orang wajib, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, orang kota, orang kampung, wajib membela tanah air, sama dengan wajibnya sholat. Setiap orang wajib sholat dalam keadaan apapun. Barang siapa mati karena membela tanah air, man mata li ajli watanihi mata syahidan, mati syahid, sama dengan bela agama. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, berpihak pada Belanda, jadi secunguknya Jepang, mata-matanya Belanda, bunuh. Tapi nggak kafir. Ya, Hasyim Asy'ari nggak pernah mengkafirin orang, tapi boleh dibunuh itu. Orang Islam jadi mata-matanya Belanda, mata-matanya Jepang, bunuh, walaupun tidak kafir. Betul. Tanggal 25 pasukan mulai datang Nika, pasukan Nika namanya, dipimpin Brigjen Malabi. Terjadi peperangan yang tidak seimbang dari masyarakat, dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon dan Kiai Wahab Tambak Beras Jombang. Dari tentara Bung Tomo. Masyarakat semua ikut ajakan Hasyim Asy'ari, Rasul Jihad, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Surabaya, Bangkalan, datang ke Surabaya siap melawan Nika. Komandannya Brigjen Malabi. Tanggal 10 November awal perang itu, mobilnya meledak di Jembatan Merah. Yang masang bom, mohon maaf, yang masang bom bukan tentara, bukan, santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun gak lari, malah dia ingin melihat hasilnya seperti apa. Harun pun mati. Dikira mercon apa? Malu santri nggak ngerti.
itu bom atau mercon, gak ada ngerti bedanya. Ada lagi santri naik ke atas atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada hotelnya, Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, merobek-robek bendera Belanda, menggantinya dengan merah putih, ditembakin dari bawah. Rupanya yang nembak gak pinter, rupanya sih yang nembak gak pinter, selamat tuh dia, gak kena. Atau dia punya akik sakti, ya punya akik, batu akik sakti gitu. Walhasil dia selamat, namanya Asy'ari, namanya anak Surabaya. Walhasil perang 10 November dinamakan hari 10 November, dinamakan pahlawan nasional, yang sebenarnya pahlawan santri sebenarnya. Apa? Wah. Maka ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, kalau saya menang akan ada hari santri. Setelah menang, beliau akan menetapkan hari santri teh 1 Muharram. Saya waktu itu masih ketua umum. Kalau sekarang bodolan, sudah bodolan. Saya menghadap, Pak, saya nggak setuju kalau tanggal 1 Muharram. 1 Muharram itu hari besar Islam, milik umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah itu. Jadi apa? Tanggal 22 Oktober, di mana di situ Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Ya, masyarakat siap perang karena ajakannya Hasyim Asy'ari. Pak Jokowi perintah pada Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan diskusi di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang, ormas Islam diundang, PUI, Persis, Nahdlatul Wathon, Syarikat Islam, Wasliyah, Al-Irsyad, PT, Mat Anwar, semua diundang, Muhammadiyah diundang semuanya. Narasumbernya Profesor Dr. Azumati Azra, mantan rektor UIN Jakarta. Nomor 2 direktur pesantren. Nomor 3 saya. Diskusi jam 2, habis makan siang, jam 9 malam selesai. Semua ormas Islam setuju usulan saya. Hari santri adalah tanggal 22 Oktober. Sampaikan lapor ke Pak Jokowi, baru Pak Jokowi mengeluarkan keputusan ada hari santri di Indonesia ini, sehingga perjalanan sejarah bangsa sudah sempurna. Sebelum ada hari santri, seakan-akan santri teh nggak ada andilnya, seakan-akan santri nggak ada andilnya. Kalau kita baca perjuangan itu, ternyata banyak andilnya. Contoh kayak Zain Mustafa, mana tuh? Mana? Ya, terkenalnya mana? Tasikmalnya mana? Singaparna. Dipotong, dipenggal kepalanya oleh Jepang di Ancol. Kenapa? Karena tidak mau menyerahkan hasil panen kepada Jepang. Tuh ulama tuh. Kiai Ilyas dari Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang dibunuh, diberondong oleh Jepang. Dan banyak kiai-kiai yang lain. Kiai Hasyim Asy'ari pun dipenjara 1 bulan di Mojokerto, dipukulin oleh Jepang sampai tangan kanannya nggak bisa bergerak, ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Babakan Cuaringin, ya Kiai Solihin. Kang Solihin pun ikut babak belur, itu dipukul oleh Jepang. Walhasil belum lagi yang itu yang mati ya, artinya yang korban, yang pejuang tidak sampai mati. Kiai Yusuf Hasim, saya pangkat kapten. Kiai Haji Munasir, letnan. Kiai Abu Abbas, letnan. Banyak sekali tuh. Kiai Pak Mukhasrawi sampai brigjen, Pak Abdul Manan sampai brigjen. Dulu banyak sekali kiai masuk tentara, banyak dulu. Ya Allah. Jadi kiai bukan hanya imam tahlil, tapi juga mimpin
perang. Paham teh? Nah itu artinya jihad adalah melawan kebatilan, mempertahankan kebenaran, mempertahankan hak kita, namanya jihad. Rumah dirampok, istri atau anak perempuan mau diperkosa, kita lawan, itu jihad tuh, harus dilawan. Atau orang menyakiti kita lah, kita lawan, kita melindungi rumah tangga kita, kemudian kita menang, itu jihad itu. Atau kita kalah, mati syahid. Paham teh? Itu arti dari wal qital fisabilillah. Yang nomor 4 jihad teh, ini yang penting lagi nih. Nomor 4, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim, melindungi warga masyarakat muslim dan non muslim, asalkan orang itu bukan penjahat, orang baik-baik, tidak pandang muslim atau non muslim, harus mendapatkan perlindungan, aman, tentram, gak ada gangguan. Bil it'ami, dengan kecukupan pangan, harus makan semuanya, tidak boleh ada yang kelaparan, muslim atau non muslim, asal maksum, orang baik-baik. Tak begitu. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i' walau kana ghair muslim. Bukan umatku, kata Rasulullah, kalau orang tidur semalam perutnya kenyang, tetangganya kelaparan, walaupun tetangga itu non muslim. Paham teh? Paham teh? Paham teh? Jangan sampai kita kenyang sendirian, tetangga kelaparan, walaupun non muslim. Kita punya tetangga agamanya Kristen, Hindu, Buddha, kelaparan, harus kita bantu. Paham? Sakit kita tengok, ada kerepotan kita bantu, kesusahan kita bantu. Mereka rupanya masuk angin, kita kerokin punggungnya. punya tangga Cina, Kristen atau Buddha, sakit kita tengok, kerepotan kita bantu, kelaparan kita harus bantu. Kalau ada satu orang mati karena tidak makan, dosa semua kita ini, dosa semua. Nomor 1 yang paling dosa bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 15 ketua NU. Dosa semua kita ini. Satu orang mati karena tidak makan. Alhamdulillah, program pemerintah sekarang Presiden Prabowo ada makan bergizi gratis, tapi rupanya masih tersendat-sendat, rupanya belum lancar betul, belum ya, maklum baru berapa bulan. Itu merupakan terobosan bagaimana agar semua masyarakat menikmati makan siang yang bergizi, terutama anak sekolah. Walhasil termasuk jihad adalah membangun kecukupan pangan. Lucu sekali kalau di Indonesia ini kurang pangan, lucu sekali. Tanahnya subur, air banyak, bahkan berlebihan kalau banjir ya. Kalau banjir malah berlebihan. Panasnya bagus, mataharinya bagus, menyuburkan tanaman, lucu sekali. Kalau sampai tidak makan, pupuk harus ada. Mafia pupuk harus diberantas itu. Sekarang Menteri Pertanian Pak siapa namanya? Amran Sulaiman itu lagi semangat tuh mau berantas mafia pupuk supaya semua pupuk bisa dinikmati oleh semua petani. Ya Allah, tidak boleh Indonesia kurang makan, nggak boleh, harus makan. Walladzi ja'ala lakumur arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menjadikan bumi Indonesia ini dhalulan,
bisa digarap, subur, bisa diberdayakan, produktif, maka famshu fi manakibiha, ayo kelola, ayo kerja yang keras, wa kulu min rizqihi, makanlah dari hasil bumi Anda. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, kita semua kembali kepada Allah. Paham enggak? Jadi mempertahankan pangan supaya tidak ada kelaparan, mempertahankan pangan adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua, wal iksa, pakaian. Pakaian, semua masyarakat harus punya pakaian yang baik, yang bersih, yang wajar. Kalau ada satu orang tidak punya pakaian atau nggak pantas pakaiannya, ayo kita pikirkan bersama. Kita pikirkan bersama agar dia punya baju, punya sarung, punya celana. Seandainya dia miskin banget nggak bisa beli pakaian, Islam mensyaratkan sholat harus pakai yang bersih. Tidak mungkin kalau kita yang pameget, yang laki-laki hanya punya sarung satu, nggak mungkin. Celana satu, baju satu, nggak mungkin. Masa ke sawah sarungnya itu, ke WC sarungnya itu gitu, ke kuburan sarungnya itu, nanti sholat itu najis tuh, nggak sah itu. Minimal orang Islam harus punya sarung 7, baju berapa? 7. Paham nggak? Kaos dalam, celana dalam, kopiah, sendal. Ya masih cuma satu, kemana-mana sarungnya itu, atau terus sholat ke masjid itu. Ya Allah, pakaian harus bersih, terutama kiai harus keren. Kiai itu, masya Allah, kiai jangan kumuh, harus keren. Bila perlu jasnya lebih mahal daripada jasnya Pak Bupati, terbikin dari wall dormil semeter 13 juta England. Bajunya, baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta. Bupati kalah itu nanti. Sepatunya Hermes 25 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, tasnya Gucci 75 juta. Gitu kiai itu tuh, yakin kalau kiai itu keren, saya itu terhormat nanti. Paham nggak? Ya Allah, jangan kiai bajunya koko 2 minggu belum dicuci, sandalnya lili, kopiannya hitam campur coklat, minyak wanginya misik. Allah, Masya Allah. Tasnya bukan merek Gucci atau Ecolak atau Delsi, bukan. Memalukan. Kiai harus keren. Paham? Kiai rumahnya 2 lantai, mobilnya Alphard gitu loh. Jangan mobilnya yang Luxio, Grand Max. Masya Allah. Saya kalau lihat ulama di Iran, di Tunis, di Maroko, rata-rata ulama itu mobilnya Plymouth, Cadillac, Caprice, Audi. Itu ulama tuh. Makanya di restoran bintang 5, ulama sini makannya di warteg. Ya Allah, kaki 5, mandul. Harus kita membangun kehidupan yang mapan sejahtera. Itu namanya jihad fisabilillah. Bukan berarti saya ngomong gini membuat bapak males ibadah, bukan, jangan salah paham. Jam 3 bangun, sholat tahajud, setelah Fatihah ke siapa terserah, ke siapa, Qul 7, Falak 3, An-Nas 3, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi 7, Lam fis samawat, laqad ja'akum 7, Allah nurus samawat, mata nuri kamishkatin fiha misbah,
7. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin khashy'an mutasaddian khasyatillah 7. Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, Alif Lam Sajdah sekali, sholawat 1000 sampai subuh. Setelah subuh sholat cari duit sampai zuhur, istirahat makan siang sholat zuhur cari duit lagi sampai asar, sholat istirahat cari duit lagi sampai maghrib istirahat dengan anak, dengan cucu, dengan tetangga, silaturahim, maghrib menghadiri pengajian, tahlilan sampai isya siap-siap mau tidur. Begitu enggak? Jadi itu namanya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Cukup pangan, cukup sandang, pakaian bagus, ibadah rajin. Ya Allah, jangan salah paham saya mendorong sampean agar makan enak, pakaian bagus, malas ibadah, salah itu. Enggak. Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya Hizib Nasr itu pakaiannya setiap hari ganti, mahal-mahal pakaiannya, baunya harum, rumahnya mewah, rumahnya villa, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda. Ada yang tanya, Syekh, anjen teh wali kutub, tapi keren, penampilannya keren, terus gimana? Tuh kiai-kiai yang lain tuh pakaiannya kumuh itu. Jawabnya gini, pakaian saya yang mahal ini bisa ngomong. Pakaian saya yang mahal ini bisa ngomongnya gimana ngomongnya? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai pakaiannya kumuh, itu pakaiannya ngomongnya gini, ayyuhan nas ana faqir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat, farhamuni, kasihanilah saya, gitu ya. Jadi ayo kiai pakaiannya harus keren, supaya pakaiannya berkata saya kiai kaya, tidak usah kamu amplopin. Gitu. Paham teh? Nah, pakaian harus baik, masjid harus bersih, baunya harus harum, toiletnya bersih. Toilet masjid lebih jelek daripada pom bensin. Itu toilet pom bensin bersih tuh, baunya harum. Toilet pom bensin. Masa toiletnya musola, baunya pete, lantainya kuning, hanya dua bekas kaki itu yang nggak kuning, airnya kosong, ciduknya bolong, kalah susu. Musolanya lampunya 5 watt, tikarnya sobek. Menyedihkan nggak itu? Mulai besok musola harum, bersih, kiainya keren, siap. Awas kalau masih kotor, awas. Rasulullah melarang orang habis makan bawang merah belum cuci mulut jangan masuk masjid. Coba Rasulullah nggak usah sholat di masjid. Orang habis makan bawang merah belum cuci mulut jangan masuk masjid. Untung Rasulullah nggak tahu pete. Kalau tahu pete contohnya itu. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengajarkan kita harus menjaga bau harum, jangan bau yang tidak enak. Jadi jangan sampai kita memalukan. Itulah jihad fisabilillah, kita membangun kesejahteraan kemapanan untuk kita semua. Wal iskani, dan rumah. Orang harus punya rumah semuanya, walaupun RSSS-nya. Rumah sangat sulit untuk selonjor, tapi harus punya rumah, harus punya tempat
tinggal di situ, tidur situ, ibadah situ, sholat tahajud di situ, terima tamu situ, tempat silaturahim. Harus punya rumah. Ini kata Fathul Mu'in, Pak. Kita puning yang dikaji di pesantren. Ya Allah. Wa thamanid dawai, harga obat-obatan, ujud tamrid, biaya kesehatan, biaya rawat rumah sakit, operasi, endoskopi, ronsen, harus mampu semuanya bayar. Walhasil yang namanya jihad menurut Fathul Mu'in adalah kita beriman, beribadah, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Paham tidak? Lah kita Fathul Mu'in itu hanya pesantren yang masih baca, yang ahli pesantren sudah nggak mau baca. Belum lagi ilmu mantik. Kalau nggak ngerti ilmu mantik, nanti nggak bisa memberi hukum hal-hal yang kejadiannya baru sekarang. Contoh narkoba zaman Nabi belum ada, zaman Imam Syafi'i belum ada. Terus gimana hukumnya? Narkoba haram halal? Kok berani mengharamkan? Dari mana? Apa dasarnya itu? Quran ada, Quran. Hadis ada? Nggak ada. Kok berani mengharamkan? Terpakai kias namanya, analogi. Itu adanya ilmu mantik harus diajarkan supaya otaknya cair santri itu. Begini kiasnya namanya. Hada muskirun, ini barang memabokkan. Itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabokkan itu masuk golongan khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram. Itu namanya qaul syarih atau legal statement. Kesimpulannya fahadha haram, maka ini barang haram. Itu namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Jadi ini misalnya narkoba nih, ini barang memabokkan. Kalau mabokkan berarti masuk golongan khomer, sedangkan khomer itu haram, maka ini barang itu kalau nggak bukan ilmu mantik nggak bisa itu, nggak bisa berpikir seperti itu. Paham teh? Kalau dicari narkoba nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di Imam Syafi'i, nggak ada di Fathul Mu'in pun nggak ada. Khomer ada, khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ansul azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang beriman, khamr itu perilaku setan, harus ditinggalkan. Khamr dan narkoba, heroin, kokain, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di Imam Syafi'i, nggak pernah dibahas. Belum ada, belum terjadi. Belum lagi hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya bunga bank, hukumnya gade, hukumnya saham, bursa saham. Itu harus pakai mantik semuanya, karena di nasnya nggak ada hukumnya bursa saham. Ya Allah, itu hanya di pesantren. Belum lagi, maka kata Imam Ghazali, barang siapa tidak ngerti ilmu mantik, diragukan ilmunya. La thiqata bi ilmih, barang saya tidak paham ilmu mantik. Sampai segitu Imam Ghazali, sampai segitunya, karena nggak cair otaknya nanti. Dah ada lagi di pesantren, dua syair bait tapi luar biasa artinya, tapi kayaknya kadang nggak ngerti cara menerangkannya. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi Zaid at-tawilu iku wonge dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anaknya Pak Malik, fi baitina di dalam rumahnya, bil amsi kemarin kan muttaqi tertongkrong,
biadi saifun, tangannya pegang golok, lawahu, membekongkan, Zaid membekongkan golok, fatawa, maka jadi bengkok si golok itu. Ayo apa artinya itu, apa artinya itu, ayo apa artinya itu? Ternyata itu merupakan muqaddimah filsafat agar kita berpikir objektif. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, karena muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Paham teh? Anjen pada milik ketua NU nih, milik ketua NU. Siapa dia? Oh, siapa namanya? Itu Zaidun, tadi itu Zaidun dulu. Siapa dia? Seperti apa orangnya? Kualitasnya seperti apa? Kapasitasnya? Oh, dia pernah pesantren. Oh, dia sarjana, pernah kuliah. Dah. Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Hubungannya, relasinya seperti apa dengan orang lain? Kapan dia sekolah belajar? Di mana? Dan sekarang posisinya apa? Oh, ketua Paganusa. Biadi saifun, tangannya pegang golok. Apa artinya? Dia punya apa? Dia punya kekuatan. Terus dengan kekuatan itu apa? Apa yang dilakukan dengan kekuatan itu? Aksinya apa? Tadi lawahu, Zaid membengkokkan golok, itu aksi namanya. Dan setelah dia beraksi itu, apa reaksinya di dalam tengah-tengah masyarakat? Namanya reaksi namanya. Ini sangat penting agar kita milih ketua NU objektif, tidak hanya karena masih saudara, masih famili, anak kiai dipilih, tak pantas apa enggak dipilih. Apalagi zaman sekarang, uang. Jangankan milih bupati, milih ketua NU harus punya uang. Calon NU harus punya uang. Gak punya uang nggak jadi. Apa? Walaupun pinter kayak apa, kalau pakai uang nggak terpilih, nggak terpilih. Modelnya anjing gitu kan modelnya. Jangan seperti itu, jangan. Kita pilih bupati itu tadi, quantity, esensi, quantity, quality, relasi, kapasitasnya apa, kapan, di mana, apa latar belakangnya, gitu loh. Terus posisinya apa sekarang? Dia punya kekuatan apa, aksinya apa, reaksinya apa, harus gitu lah. Ya uang lah, tapi jangan nomor satu lah. Ini dulu. Ini namanya kategori 10. Itu diajarkan di pesantren. Hanya kiainya kadang nggak mengertikan seperti saya ini. Apa? Nah, ya, bisa cuma Zaid, orangnya tinggi, kulitnya putih, anaknya Pak Malik, tapi nggak ngerti artinya apa. Itu contoh di dalam pesantren. Belum lagi ada hafalan. Ya Allah, pesan saya di At-Taqofah di Jakarta, tamat aliyah harus hafal 10 juz, hadis 40 hadis yang pendek-pendek aja lah, 40 hadis, Arba'in Nawawi, dan Qur'annya harus 10 juz. Insya Allah barokah. Dan selama orang itu hafal Quran walaupun 10 juz, dia akan dekat dengan kalamullah, akan dekat dengan, selalu dialog dengan Allah. Paham enggak? Paham teh? Insya Allah. Dah, itu namanya manhajut ta'lim. Apa namanya? Yang keras apa? Metode transfer of knowledge. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris, mempraktekkan ilmunya. Coba, terutama kiainya jadi contoh. Yang rajin sholat ya, kiainya rajin. Yang rajin bersedekah ya, kiainya rajin sedekah. Hormat tamu ya, kiainya hormat tamu. Hormat dengan tetangga, dengan teman ya, kiainya hormat tetangga. Contoh itu harus mengamalkan ilmunya. Paham tuh? Ya Allah,
Coba kalau di sekolahnya bukan pesantren, guru masa bodoh, ngajar pulang udah. Kalau pesantren kiainya ditonton, dilihat 24 jam. Coba seperti apa kiai kita ini? Kalau terima tamu seperti apa, dengan tetangga seperti apa, dengan masyarakat seperti apa. Kalau gembira kayak apa gembiranya, lagi sedih seperti apa sedihnya, kalau lagi marah seperti apa marahnya. Paham nggak? Itu namanya hajut tadris namanya. Di sekolah, yang sekolah di luar pesantren, entah ya. Guru ngajar udah selesai tanda tangan pulang. Tapi pesantren tadris, kiai memberikan tekanan agar anak santri mengamalkan ilmunya. Kiainya punya istri 2, ditonton alasannya tuh kayak apa punya istri 2 ya. Seperti apa melihara istri 2 itu ditiru tuh. Paham tuh? Namanya manhajut tadris. Hanya di pesantren yang face to face, seperti Rasulullah SAW ditiru oleh sahabatnya 24 jam. Seperti apa Rasulullah kalau makan, caranya mau tidur seperti apa, caranya berjalan kayak berjalan Rasulullah, caranya duduk seperti apa duduknya Rasulullah, dengan tetangga, dengan istri, dengan keluarga. Ya Allah, mimpin masyarakat, qudwah hasanah dengan manhajut tadris. Ini penting sekali. Ya syos, nyun sewu, mohon maaf. Di pesantren juga ada kenakalan, tapi bagaimanapun dibanding dengan sekolah yang di luar pesantren, alhamdulillah pesantren masih bisa menjaga adab, menjaga tata krama, menjaga akhlak. Tidak ada pesantren tawuran. Pernah dengar nggak? Pesantren kempek dengan babakan ciwaringin tawuran, pernah nggak dengar? Pesantren buntet dengan pesantren gedongan tawuran, pernah nggak? Pernah. Tapi kadang-kadang santri nakal ada, tapi dianggap itu nakal, akan ditindak oleh kiainya. Kalau di sekolah kadang-kadang dianggap wajar, masih remaja nakalnya wajar lah. Kenal remaja wajar, apalagi sekarang ada Instagram. Udah masya Allah, Instagram. Biasa lihat nggak Bapak? Bisa lihat Instagram nggak Pak? Biasa lihat nggak? Itu mau lihat perempuan telanjang banyak sekali di Instagram itu. Bukan hanya telanjang, lagi berzina pun bisa ditonton oleh kita. Itu jangan sembarangan. Bapak lihat film berzina, orang lagi zina ditonton, di akhirat jadi saksi. Dan sembarangan loh itu. Kita lihat film Blue, film gituan ditonton, di akhirat akan jadi saksi. Mau nggak jadi saksi orang zina? Mau nggak? Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Quran itu Pak, 15 abad yang lalu Quran sudah warning kepada kita. Kamu jangan ngikutin berita bohong, jangan ngikutin berita isi adu domba, hamazin yang menghina, membuli, masya'in binamim, adu domba, fitnah, perang saudara, pertengkaran, manal khairi, mencegah kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, melahirkan permusuhan, atim, bahkan dosa besar, gara-gara medsos, gara-gara WA, WhatsApp, gara-gara Facebook. Paham teh? Maka di pesantren sebaiknya dilarang bawa HP. Dilarang bawa HP. Di pesantren saya dilarang bawa HP. HP itu baik sekali, manfaatnya besar. Terutama Google, manfaatnya besar. Mau cari nama siapa saja orang terkenal ada.
ingin tahu misal Prabu Siliwangi namanya siapa, berkuasa tahun berapa, yaitu Eyang Pamanah Rasa misalkan, atau Syekh Sunan Gunung Jati Saidullah itu siapa namanya, keturunan dari mana, ada semua di Google. Mau tahu saya ada apa di Google? Ingin tahu Said Akil lahir tanggal berapa, lahirnya di mana, pendidikan seperti apa, ada juga. Anak saya ada, anak saya Dr. Rihab Said Akil ada, cari aja di Google RIHAB Rihab Said Akil, ada udah, mulai terkenal mulai anak saya, jurusan psikologi Islam. Walhasil Google manfaatnya besar sekali, tapi madornya juga besar. Di YouTube ceramah saya banyak, ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Muswakil, ada semuanya. Tapi habis ceramah saya iklan obat kuat. Obat kuat itu ternaun-naun obat kuat yang enggak apa-apa. Gambarnya itu yang haram dilihat. Masya Allah. Gambar apa ini? Walhasil gitulah. Ya, hati-hati. Itu anak-anak kita, ya Allah. Wallahualam. 50 tahun akan datang, cucu kita seperti apa? Malah anak cucu saya lebih pintar daripada saya. Main game namanya HP itu lebih pintar daripada saya nggak bisa, dia pintar banget. Itu nanti bisa mencari film-film yang luar biasa itu. Kita nggak bisa. Nanti cucu kita itu pintar cari film yang paling terbuka lah, paling bebas. Bisa itu. Ini butuh tadris, bukan hanya ta'lim. Butuh apa? Mengamalkan ilmunya. Para koruptor, orang pintar apa orang goblok? Orang pintar orang bodoh? Ya. Orang bodoh nyuri ayam 5, orang pintar peternakan ayam, bisa pindah nama itu. Orang bodoh nyuri sepatu sendal di masjid, orang pintar pabrik sepatu, bisa pindah namanya, bisa ganti nama. Orang bodoh korupsi berapa, ayo bertanya berapa, 1 miliar 2 miliar, bodoh itu masih. Sekarang ratusan triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Waktu zaman Pak Harto korupsi paling banyak ratusan miliar, ya betul, paling banyak ratusan miliar zaman Pak Harto. Sekarang Pertamina 193 triliun, PT Timah 10 tahun 300 triliun, Kominfo 8 triliun, LPEI 11 triliun, Indosurya 72 triliun. Nah terus saja akan dibuat terus, PLN lah semua, Telkomsel, Telkom, nah terus tuh. Ya Allah, korupsi bebas banget, bukan hanya miliar tapi triliun. Ayo, pintar bodoh itu angka itu. Orang pintar, kenapa? Tidak tadris, yang ada cuma taklim, yang ada cuma ilmu, tapi nggak ada tadris. Nah, yang ketiga di pesantren manhajut ta'dib, apa? Metode disiplin, taat pada perintah kiai, taat beraturan, santri dilarang keluar kalau jam 9 malam, santri harus sholat berjamaah. Aturan-aturan situ merupakan pengkaderan, penggemblengan yang sangat luar biasa pengaruhnya, sehingga nanti kalau pulang ke masyarakat jadi pejabat, jadi tokoh masyarakat akan selalu disiplin dia itu. Paham tuh? Tidak boleh melawan guru, tidak boleh melawan kiai. Zaman dulu kalau ada santri di selentik, apa namanya, selentik ya, selentik ke telinganya, orang tuanya terima kasih Ustadz, itu anak saya nakal mang, cobalah diajari lah. Ayeuna zaman ayeuna kumaha. Ada guru nyelentik anak, bapaknya lapor polisi, nuntut
Ayinat tuh zaman ayinat tuh hak asasi manusia lah tuh HAM. Dulu anak saya dibentak atau sampai ditemukan oleh kiai, terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Biar anak saya pinter bener, dan anak saya jadi orang bener dan pinter. Itu namanya manhajut ta'dib, tepat waktu. Nah ini susah ini, orang NU susah. Orang NU itu paling tidak disiplin. Rapat undang jam 1 mulainya jam 3. Undang jam 1 rapat cabang undang jam 1. Kan jam berapa ya? Jam 3 ya berapat. Saya pernah ke Jepang. Ada janji wali kota Nuzamo jam 8. Jam 8 saya belum datang. Wali kota nih di kantornya gelisah. Ini tamu saya ini kecelakaan di jalan apa? Apa sakit apa? Banyak bukan karena sakit, bukan kecelakaan di jalan ya, karena molor itulah. Orang NU itu suka molor. Yang tepat waktu cuma satu. Paham nggak Pak? Orang NU yang tepat waktu cuma satu, buka puasa itu tepat waktu itu. Ayo kita disiplin. Kita malu dengan yang non muslim. Jepang, RRC, ateis, itu negara ateis. RRC itu negara nggak percaya pada Tuhan, tapi disiplin, tertib. Ya Allah, janji tepat. Ayo, namanya manhaj ta'dib. Rasulullah yang mendiri siapa? Yang mengajari adab Rasulullah siapa? Bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan manusia, bukan, nggak pernah sekolah. Rasulullah nggak pernah sekolah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan adab pada saya Allah. Fa ahsana ta'dibi, dengan pendidikan sangat sempurna dan baik. Maka Rasulullah orang yang sangat ideal. Paham? Masya Allah. Ayo kita belajar disiplin. Administrasi keuangan, nah, ini harus disiplin tuh. 500 rupiah harus dihitung, catat. Keluar berapa, masuk berapa, tertulis, bisa pertanggungjawabkan. Nggak apa-apa misalkan itu honor, nggak apa-apa tulis itu honor. Tapi tertulis, asal terdokumentasi. Itu namanya disiplin manajemen administrasi. Paham? Terakhir di pesantren manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah, pendidikan spiritual. Nah ini nggak ada di luarnya, nggak ada di sekolah, nggak ada. Bukan hanya otak yang cerdas, bukan hanya the power of intelligence, kecerdasan akal dibangun, bukan hanya the power of idea, bukan hanya cita-cita, hasrat, visi yang dibangun, itu ya pasti. Tapi yang dibangun juga kalbu, an-nafur ar-rabbaniyah, hembusan Tuhan, tiupan Tuhan yang masuk dalam hati kita masing-masing. Meyakini kebenaran, bisa memilih kebenaran. Wallahu ila daris salam, selalu ikuti ajakan Allah, karena kalau kita ikuti ajakan Allah pasti salam, selamat dan damai. Paham tuh? Kalau kita mengikuti semua aturan Allah pasti aman, damai, tentram. Apa dicoba? Mau dicoba? Mau dicoba? Mau dicoba? Sepeda motor nggak usah masuk rumah ya, di halaman aja ya. Sepeda motor tidak usah masuk rumah, di luar halaman aja. Kunci nggak usah dicabut kuncinya. Coba dicoba. Ikut aturan Allah, damai, aman, tentram. Wallahu ila daris salam wahdi may yashir siratim mustaqim. Terutama masyarakat, percuma ngaku beriman kalau mudah bertengkar, apalagi sampai benci, saling hasud, saling dengki, tawuran. Kadang-kadang nyusew, mohon maaf, kiai dengan kiai tukaran, bertengkar, ada nggak? Tarbiyah ruhaniyah sangat berat. Revolusi spiritual. Coba kalau negara dipimpin oleh orang yang menggunakan spiritual yang sehat, aman, tentram dan damai. Ya Allah, nggak ada
hasud, nggak ada dengki, nggak ada saling menghasut, adu domba, fitnah, hoax, kebencian, nggak ada. Kalau semuanya pemimpin mempunyai hati yang bersih, mendapatkan direct illumination, nur mubashir, yaqdibullah al-qalbi man yasha, mendapatkan cahaya langsung dari Allah dalam hatinya. Kalau semua pemimpin seperti ini, aman dan damai, Indonesia akan menjadi Darussalam, negeri yang damai, aman dan tentram. Masyarakat dipelihara juga. Ini kewajiban kiai, kewajiban NU juga. Apa? Dengan cara kita punya perangkat prasarana dan sarana yang sangat murah meriah dan efektif. Apa? Setiap minggu ada maulid Nabi, ada tahlilan. Ya, ada nggak sini? Ada nggak? Itu salah satu cara metode membangun spiritual masyarakat. Hari Rabu bertengkar. Hari Rabu Ahmad dan Hasan bertengkar, hampir bunuh-bunuhan. Malam Jumat jumpa di tahlilan, salaman teh. Selesai, udah selesai. Salamannya masih agak kaku lah, agak kaku. Malam Seninnya ada maulid Nabi lagi di rumahnya Pak Lurah, ada maulid Nabi lagi di masjid, di musola, ketemu terus, salaman terus. Selesai nggak itu masalah? Selesai. Itu namanya membangun, perkuat silaturahim. Percuma ngaku beriman kalau tidak kuat persatuan kita. Dimulai dengan keluarga, lingkungan, dan daerah, maka satu bangsa akan menjadi bangsa yang bersatu. Beda partai boleh, beda pilihan bupati boleh, beda ormas boleh, asal tidak menjadi permusuhan. Paham? Salah caranya adalah kita sering ketemu setiap malam Jumat. Setiap ada akekah, ada Pak Haji rumahnya baru mau baca maulid, di sana mau baca akekah, baca maulid, di sana syukuran, naik pangkat atau berhasil apalah, baca maulid. Dan baca maulidnya panggil kiai harus hafal-hafalan. Kalau kiai diundang baca maulid tidak hafal, jangan diamplopin, jangan diamplopin. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kiai khutbah Jumat harus hafal. Apa bedanya SAG? Keluar Babakan, keluar mana? Keluar mana? Babakan Ciwaringin, keluar mana? Buntet atau Kempet. Kiai baca khutbahnya masih baca. Apa bedanya jeung SAG? Khutbah Jumat, khutbah nikah, hafal. Mana ke Syabul Qadir Jilani, hafal. Talqin, hafal. Gitu loh. Khutbah gerhana, hafal. Apalagi berjanji debat, hafal. Nah, itu baru diaplopin tuh, kalau diaplopin tuh. Wa ammat faifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa ghuraw bis sufaha wal abida fasabbu bil sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bintimaina ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakal asabiyah wa qala inni arju ayyuhallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabruhul karim. Kenapa saya ngomong gini ekstrim? Karena berjanji debat teh milik kita. Kepunyaan siapa? Kita harus jamaah. Kitalah yang harus menghafal. Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang mau hafal? Wahabi suruh ngapal, HTI Salafi suruh ngapal. Kita harus hafal. Paham teh? Ya Allah. Mulai besok nih, mulai besok. Kiai Rois Syuriah, MWC, apalagi cabang apalagi. Baca berjanji harus hafal-hafalan. Khutbah Jumat jangan baca,
buang itu buku khutbah di mimbar masjid itu. Dah, makanya ayo kita bangun masyarakat dengan sering bersilaturahim, membaca jam malam Jumat. Ada sini ada jam malam Jumat ya. Jam malam Jumat itu merupakan tarbiyah ruhaniyah. Apalagi kalau kayaknya hafal burdah, wah luar biasa ini. Hafal nanti kayaknya. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Abdus Salam bin Masih di Titwan Maroko kuburannya. Abdus Salam bin Masih gurunya namanya Syu'aib Abu Madjan Al-Ghawth di kuburan di Wahran Al-Jazair kuburannya. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke sudah 1 bulan gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Anjen pernah mimpi jumpa Rasulullah? Pernah enggak mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, pernah enggak Pak? Gak pernah. Begitu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya nazar ingin menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau, saya minta izin. Ya silakan, silakan. 1 minggu ngimpi jumpa lagi, sudah selesai Rasulullah, karangan sudah selesai. Coba dibaca, sami'ni, dibaca, saya ingin dengar kayak apa pujianmu. Dibaca. Selesai membaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa masa jasadahu, musab-musab badannya, fata'affa fauran, besoknya bisa jalan, sembuh dari stroke-nya. Percaya ente, Rasulullah memberi syafaat kepada makhluknya, walau kepada umatnya, walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Percaya ente. Ada yang ngomong Rasulullah itu memberi pertolongan tawasul ketika masih hidup. Ada orang datang minta doa, doakan, mustajab doanya. Kalau udah mati masa bisa nolong orang hidup? Perintah baca sholawat, ya ayyuhalladzina, di awal dulu, innallaha malaikatu shalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya baca sholawat pada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi taslima. Orang beriman baca salawat, baca salam pada Rasulullah. Itu ketika masih hidup saja apa sampai ayeuna? Jawab, sampai ayeuna perintah baca salawat teh sampai ayeuna. Dia di Rasulullah bisa memberi syafaat pun sampai sekarang, bukan hanya masih hidup. Mana buridahnya mana? Amin tadakuri jiranim bidi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbat rihu min tilqai kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fufamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayah sabu annal hubba mukatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arita li dzikri bani wal alami amin tadakuri jirmidi salami. Kenapa kau selalu menangis terus menerus sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau engkau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu menangis terus sampai kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur?
pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang mabuk cinta, saya sedang rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi, kamu rindukan? Siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Udah itu saja, ngapal itu saja. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangen adalah Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan problem apapun. Kita harapkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Nabi Muhammad, istighfar di sebelahnya, dan Nabi Muhammad pun ikut mendukung, ikut memohonkan ampun untuk saya, lawajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, lam pasti, pasti Allah mengampuni dosa orang itu. Paham teh? Bapak umrah ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, Rasulullah setuju lah ACC, ikut memohonkan ampun untuk kita, pasti Allah mengampuni. Syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya pasti. Ini berarti Rasulullah diberi hak otorita memberikan pertolongan kepada siapa yang ia kehendaki. Percaya ente? Percaya ente? Maka ketika ada maksud tujuan besar, ayo baca salat yang banyak. Syukur-syukur tiap malam 10.000 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu hanya 1 jam, hanya 1 jam, 1 jam ya, lebih dikit lah, 10.000 itu. Sallallahu alaihi Muhammad aja, nggak usah banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau sehabis sholat fardu, tahiyat akhir, jangan berubah kaki jangan berubah. Sebelum baca selawat 100 kali, insya Allah akan hidupnya akan dicukupi, insya Allah. Percaya ente? Percaya silakan, nggak apa-apa. Percaya ente? Percaya silakan, nggak apa-apa. Tapi Quran sudah tegas, barang siapa istighfar di depan Rasulullah di Madinah sana, dan Rasulullah pun ikut membantu memohonkan ampun untuk kita, pasti Allah lawajadullah tawwabar rahimah, pasti Allah akan mengampuni dosa orang itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Orang semuanya rumahnya 2 lantai,
mobilnya Kijang, Innova, rata-rata gitulah, rata-rata Kijang, Innova. Terus sarjana semuanya yang muda, sarjana semua. Terus ibadah semua, masjid penuh berjamaah terus 5 waktu. Jujur semua, gak ada orang bertengkar, akur semua. Ingin teh gitu. Itu 4 metode tadi. Manhajut ta'lim, manhajut tadris, manhajut ta'dib, manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Syukran wa dumtum fil khal barakati wan najah wallahu lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.